Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mab'uthu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab berdakwah atau mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Kata beliau, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adh ke negeri Yaman, Mu'adh bin Jabal. Sampai di sini ikhwan, kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW mengutus Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman, menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan ilmu di dalam dakwah, karena Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang berilmu ke negeri Yaman, bukan sembarang sahabat. Qala, Nabi berpesan kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adh, sesungguhnya engkau kelak di negeri Yaman akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab, dari kalangan ahli Alkitab. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada Mu'adh bin Jabal yang diutus untuk dakwah ke negeri Yaman. Kata para ulama, di sini ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya di antara perkara yang harus diperhatikan oleh seorang da'i itu adalah mengetahui halal mad'u, mengetahui keadaan orang yang akan didakwahi, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka, apa latar belakang mereka, sampai di mana tingkat pendidikan mereka, ya. Ini penting untuk diketahui oleh seorang da'i sebelum dia berdakwah di suatu tempat atau di suatu daerah. Nah, kenapa? Kembali kepada pembahasan awal bahwa seorang da'i itu harus berbicara
kepada mad'u sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, oleh karena itu harus tahu situasi dan kondisi mad'u. Bukanlah seorang dai yang baik ketika dia datang ke suatu daerah langsung saja menyampaikan ilmu begitu saja tanpa mengetahui kondisi orang yang akan didakwahi itu. Dan ini yang banyak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Munculnya para dai yang tidak mengetahui uslub, tata cara dan metode di dalam dakwah. Akhirnya dakwah tauhid dan sunnah itu bukan diterima manusia dengan baik di daerah tersebut, tapi justru ditolak oleh manusia. Inilah yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, seperti ucapan beliau yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, apa? Hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sehingga seorang dai ketika dia masuk ke suatu daerah harus dia tahu betul ya, taraf pendidikan mereka bagaimana, sehingga kita bisa bicara kepada mereka sesuai dengan tingkat pemahamannya. Sudah pernah ada dai yang menyampaikan tauhid dan sunnah sebelumnya atau belum pernah ada? Nah, apa kebiasaan mereka? Pelanggaran apa yang biasa terjadi di tempat tersebut? Adat istiadat mereka bagaimana? Itu harus diketahui. Nah, sehingga seorang dai itu beda ketika dia bicara di hadapan para penuntut ilmu dengan ketika dia bicara di hadapan orang-orang awam. Maksudnya beda apa? Bukan beda yang disampaikan di sini, beda juga yang di sana, bukan ya? Tapi maksudnya metode penyampaiannya itu berbeda. Ada hal-hal yang belum bisa disampaikan di suatu daerah, di daerah yang lain sudah bisa disampaikan. Ada hal-hal permasalahan yang ketika disampaikan di suatu majelis ya tidak masalah, bahkan mereka senang dengan pembahasan itu ya, gembira karena memang sudah mereka butuhkan hal tersebut. Tapi pada sebahagian majelis orang-orang belum mampu untuk menerima itu. Jelas ya? Ini harus diketahui oleh setiap orang-orang yang ingin mengajak kepada tauhid dan sunnah. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya di tengah keluarga kita, ketika kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran sebagai bentuk cinta kita kepada keluarga kita ya, orang tua, saudara, bagaimana? Tetap harus tahu kondisi dan keadaan mereka. Nah, sudah sampai di mana pemahaman orang tua kita misalnya terhadap sunnah dan tauhid? Oh, mungkin sudah pernah dia dengar tapi sedikit, itu pun dia tolak. Maka kita akan tahu bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran itu kepada mereka sehingga mereka tidak menolaknya, sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, fitnah yang besar. Di sini Nabi mengatakan apa? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Nanti di Yaman kamu akan menjumpai suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Nabi menyampaikan kepada Mu'ad, kondisi mad'u kamu nanti di Yaman ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Karena ketika itu memang ya, yang mayoritas di Yaman itu
orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ketika Nabi berada di Madinah, di Yaman itu mayoritas penduduknya beragama Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Mereka lebih banyak dari kalangan orang Arab yang musyrik, orang Arab yang menyembah berhala. Beda di Makkah dan di Madinah, ya. Di Makkah dan Madinah yang mayoritas siapa? Yang mayoritas adalah orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Ada orang Yahudi, ada orang Nasara, tapi minoritas, ya, mereka sedikit. Lebih banyak orang-orang musyriknya. Di Yaman terbalik. Makanya Nabi kabarkan kepada Mu'adz, jangan samakan metode penyampaianmu di Mekkah dan Madinah dengan apa? Dengan di negeri Yaman nanti. Di sana adalah ahlul kitab. Artinya apa? Persiapkan hujjah kamu, karena mereka adalah orang yang berilmu. Persiapkan dalil, perkuat usul, karena mereka adalah ahlul kitab. Mereka orang-orang yang berilmu, ahli di dalam kitab. Nah, maka ini jelas sekali, ya, Nabi mengajarkan metode dakwah ilallah, yaitu apa? Mengetahui keadaan mad'u, kondisi, situasi dan kondisi daerah yang akan kita datangi untuk berdakwah. Sehingga seorang dai misalnya penting sekali ketika dia mau ceramah di suatu tempat, mau menyampaikan ilmu di suatu tempat, harus dia tahu ini yang hadir ini mayoritas penuntut ilmu atau orang-orang awam. Orang awamnya ini, mereka itu pemahaman mayoritasnya apa? Iya. Sehingga kita bisa mengatur metode penyampaian. Ada yang sesuatu yang harus ditunda dulu untuk menyampaikan, karena kapan disampaikan segera akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di tengah masyarakat. Jelas ini? Ya. Maka dari itu Abu Hurairah radhiyallahu taalaan beliau menyebutkan, saya masih menghafalkan ratusan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum saya sampaikan. Kapan saya sampaikan pada hari ini, maka leher ini akan disembelih. Nah, artinya apa? Bukan menyembunyikan ilmu, tetapi apa? Menyampaikan ilmu sesuai dengan situasi dan kondisi, memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ayyuwahhidullah." Nabi berwasiat berikutnya, maka wahai Mu'adz, hendaklah yang pertama-tama kamu dakwahkan kepada mereka, engkau ajak kepada mereka, ahlul Yaman nanti diajak kemana? Syahadatu alla ilaha illallah. Ajak dia untuk bersyahadat la ilaha illallah, mempersaksikan tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan di negeri Yaman adalah ila ayyuwahhidullah, agar mereka itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadahnya. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana metode penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Yang pertama yang diperintahkan oleh Mu'adz dakwahkan adalah tauhid.
dakwahkan adalah la ilaha illallah. Maka ini adalah manhaj di dalam menyampaikan ilmu, metode di dalam berdakwah. Kita yang pertama yang harus didakwahkan adalah tauhid. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang terpenting jamaah sekalian. Ini adalah pondasi di dalam agama. Kapan ini baik, maka seluruh yang lainnya itu akan menjadi baik, menjadi kuat. Tapi kapan tauhidnya itu rapuh, maka ibadahnya yang lain itu pasti akan hancur pula. Jelas ini? Pentingnya mengawali di dalam agama kita ini dengan tauhid. Yang mau belajar, yang pertama yang harus dipelajari adalah tauhid. Jelas? Yang beramal, yang pertama yang harus diamalkan adalah tauhidullah. Yang ingin dakwah, yang pertama yang harus dia dakwahkan adalah tauhid, pengesaan ibadah hanya kepada Allah. Ajarkan la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa yang dapat merusak la ilaha illallah? Ya, apa saja rukun daripada la ilaha illallah dan seterusnya. Demikian pula syarat-syarat la ilaha illallah seperti yang sudah kita bahas yang telah berlalu ya. Ini makna daripada sabda Nabi. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bukan hanya sekedar diajak berla ilaha illallah, kamu harus syahadat ini, ya, tidak. Tapi kamu harus ajak mereka bersyahadat, fahamkan syahadat, ajarkan syahadat sampai mereka tahu betul konsekuensi daripada orang-orang yang bersyahadat. Ini tugas seorang dai. Bukan dikatakan, jangan singgung tauhid dulu, kesyirikan itu bahaya, bisa memecah belah umat. Kalau langsung disinggung masalah kesyirikan yang merupakan lawan tauhid itu, ya bisa-bisa orang tidak datang sholat nanti. Kadang ada dai seperti itu ya. Jangan singgung masalah khilafiyah, perselisihan katanya, tauhid, bid'ah, khurafat, jangan disinggung-singgung itu. Yang penting mereka mau sholat dulu. Ini benar-benar menyelisihi metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat metode dakwah Nabi. Yang pertama harus kamu dakwahkan wahai Mu'adz adalah apa? La ilaha illallah. Konsekuensinya, keharusannya, apa yang menjadi lawannya, fahamkan kepada mereka sehingga mereka benar-benar bertauhid. Nah, inilah inti dakwah daripada para nabi dan rasul Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus kepada rasul-rasul sebelum kalian, kepada umat sebelum kalian wahai Muhammad, seorang rasul kecuali pasti kami wahyukan kepadanya apa? La ilaha illa ana fa'budun. Tauhid. Inti dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang dai harus benar-benar memahami apa yang harus dia sampaikan lebih dahulu kepada masyarakat. Al-bada'atu bil aham fal aham. Harus memulai menyampaikan yang terpenting, baru yang penting berikutnya, baru yang penting berikutnya. Dahulukan yang terpenting dulu. Tauhid. Nah, lawannya adalah syirik. Yang merusaknya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ikhwah. Ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Coba lihat
kelompok-kelompok kaum muslimin yang berdakwah di hari ini, yang semuanya mengaku mengajak kepada kejayaan Islam. Lihat yang mana yang sesuai dengan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok Islam yang berdakwah kepada kejayaan Islam, justru mereka berbeda-beda di dalam metode penyampaiannya ini. Ada orang yang seolah-olah puncak daripada dakwahnya, yang paling pertama dan utama didahulukan itu adalah solat. Yang penting mau solat dulu. Azimat yang masih tergantung di lehernya jangan digubris dulu, nanti dia tidak mau solat. Ya. Yang penting ikut dulu. Nah, yang penting dia mau ikut dulu, mau dengar dulu, dipijit-pijit, supaya dia terlena di dalam majelis, dipuji-puji, diangkat-angkat, dibohongi. Kenapa saya katakan dibohongi? Ya, terkadang diucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang terkadang tidak benar. Yang penting dia mau semangat untuk beragama, semangat mau sholat. Seperti yang diceritakan Syekh Mukbil, ya, katanya ada seorang dai yang berdakwah mengajak manusia untuk sholat. Dia di kendaraan umum, di bis, ketika ada orang yang turun, dia juga turun, langsung dia salami orang tersebut, diajak kenalan, dikatakan, Masya Allah, benar-benar saya melihat ada cahaya yang keluar dari dahimu. Oh ya, benarkah? Benar. Ini pertanda kamu ini adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, akhirnya tertarik orang itu. Orang yang mendengarkan bertanya, ya Syekh, ya Ustaz, tadi benar-benar kamu lihat ya ada cahaya di dahinya, kenapa saya tidak lihat? Katanya, ya tidak ada sebenarnya, yang penting dia mau tertarik dulu ikut beragama. Tidak apa-apa dibohongi. Begini, kalau pembohong itu tiba-tiba menjadi ustadz, menjadi syekh, Pak Bote. Nah, jadi ada orang yang dalam metode dakwahnya seolah-olah yang pertama dan utama adalah apa? Salat. Yang lain belakangan. Yang penting mau salat dulu. Kalau Nabi apa? Belum salat. Belum salat yang didakwahkan. Yang pertama adalah apa? Tauhid. La ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ala rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar fayadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat keadaan dua orang lelaki, yang satu membunuh yang lainnya, tapi kedua-duanya masuk surga. Si pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Bagaimana itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang muslim beriman berjihad fi sabilillah, terbunuh di kancah peperangan. Kemudian yang membunuh ini tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia bersyahadat, menerima Islam. Setelah itu dia langsung maju ke kancah peperangan, berperang sampai dia kemudian meninggal. Kedua-duanya masuk surga. Belum sholat dia. Dia hanya bersyahadat saja di hadapannya Nabi. Perang, masuk surga. Pentingnya itu tauhid. Pentingnya itu syahadat la ilaha illallah. Sebagian lagi ada jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok kaum muslimin yang mengaku dirinya berdakwah di atas mengaku dirinya berdakwah untuk kejayaan Islam, seakan-akan inti daripada dakwah itu adalah agar supaya dia bisa menguasai di sebuah negara. Katanya kalau kita bisa berkuasa, kita yang pegang kursi, maka syariat Islam
kita akan terapkan secara menyeluruh. Ya kan? Akhirnya puncak dan tujuan utama arah daripada dakwahnya adalah khilafah. Bagaimana menegakkan khilafah Islamiyah? Itu saja. Dalam majelisnya, dalam ta'limnya, dalam pelajarannya, dalam dakwahnya, khilafah, khilafah dan khilafah. Ya. Mereka ini pun berbeda-beda, tapi satu tujuannya, khilafah Islamiyah. Nah, ada yang mengejar khilafah melalui apa? Melalui parlemen, membuat partai politik, ya, saling politik mempolitiki antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya dia menjadi politikus yang pandai main tikus-tikusan. Islam pun dipolitiki. Yang penting puncak tujuannya bisa menguasai beberapa kursi, walaupun terkadang harus menjual ayat kursi. Nah, perhatikan ikhwan, ada juga arah perjuangannya sama, khilafah, tapi dia lebih frontal, lebih ekstrim, melakukan kekerasan, melakukan pemberontakan, melakukan ini dan itu, melakukan celaan terhadap penguasa, ya, mengungkap aib-aib penguasa di mimbar-mimbar, menyebarkan aib penguasa melalui buletin-buletin, koran-koran, media massa, internet dan yang lain sebagainya. Tujuannya agar supaya masyarakat itu benci kepada penguasanya dan mereka yang berkuasa. Yang jelas inti dakwah mereka satu, khilafah. Ingat ya, Ahlus Sunnah bukannya tidak mau khilafah Islamiyah. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ya ikhwan, la syak, tidak diragukan bahwa kita semua merindukan khilafah Islamiyah. Islam berkuasa menerapkan syariat Islam yang sempurna. Tapi kata beliau, khilafah Islamiyah itu bukan tujuan dakwah, akan tetapi khilafah Islamiyah itu adalah apa? Buah daripada dakwah yang kita bangun sejak hari ini, ya, sejak dini, begitu ya. Nah, khilafah Islamiyah terbentuk hasil daripada dakwah kita. Kalau orang semuanya sudah sadar dengan syariat Islam, dengan sendirinya akan terbentuk khilafah Islamiyah, ya kan? Masyarakat faham agama, para pedagang faham agama, ya, para aparat juga faham agama, ya, para bangsawan juga faham agama, pemerintah paham agama, semuanya paham agama, dengan sendirinya terbentuk khilafah Islamiyah. Tidak perlu demo-demo di sana, membakar ban di tengah jalan, ya, di Monas dan seterusnya. Yang terpenting adalah menanamkan apa? Menanamkan dakwah Islamiyah, sadar hukum, bukan orang-orang yang takut hukum. Ya. Karena orang-orang yang mengejar khilafah itu hanya mempertakuti manusia dengan hukum. Ya. Kalau kita yang berkuasa sudah, semua perempuan harus berjilbab, yang tidak berjilbab ditembak kepalanya. Ya. Kapan kita sudah berkuasa, katanya miras semuanya akan dimusnahkan. Ya, pabrik rokok kita tutup dan seterusnya. Itu gampang. Kenapa? Karena kita berkuasa. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau menasihati pemimpin partai FIZ ketika itu di di Aljazair, yang ketika itu dia sudah menguasai 99 kursi di parlemen. Dia sudah sampaikan kepada Syekh Al-Albani, ya Syekh, selangkah lagi kita akan menegakkan syariat Islam di Aljazair. Khilafah Islamiyah akan tegak di Aljazair. Apa kata Syekh Al-Albani? Mungkin saja kalian bisa berkuasa di Aljazair dan mau menegakkan syariat Islam di Aljazair, tapi ingat, kalau cara dakwah kalian seperti ini, yang pertama kali keluar tidak pakai jilbab adalah istri kalian sendiri. Kenapa? Tidak sadar hukum.
Yang ada hanyalah apa? Takut hukum. Ingat ikhwan, Ahlus Sunnah menganggap khilafah Islamiyah buah dari sebuah dakwah yang kita lakukan, ya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Naam, yang mana ya Islam akan berjaya dengan dakwah ilallah. Bisa dipahami ya? Jadi ini tadi ada orang-orang yang puncak tujuan dakwahnya adalah khilafah Islamiyah. Nah, ada juga sholat dulu. Ada juga yang dakwahnya bagaimana? Ada juga yang puncak daripada dakwahnya itu yang penting orang bisa senang. Kalau dia ceramah ribuan orang bisa hadir. Begitu ya? Ada juga seperti itu. Dibuatlah ceramahnya yang lucu, naam, dan yang lain sebagainya. Tapi ingat jamaah sekalian, metode dakwah yang benar yang diajarkan oleh Nabi itu adalah apa? Metode dakwah yang didahului, yang diawali dengan tauhid. Ajak manusia kepada tauhid. Itu dulu. Pernah saya mendengarkan salah seorang Haroki, ya, yang metode dakwah mereka itu adalah jihad. Ada juga seperti itu ya, jihad dan jihad, seolah-olah Islam itu adalah jihad. Kalau tidak mau berjihad bukan Islam. Kalau tidak berdakwah melalui jihad bukan Muslim. Ada juga seperti itu. Saya mendengarkan dia mengatakan, ketika saya mengatakan bahwa kita ya di dalam berdakwah itu mengawali dengan dari tauhid, itu yang diajarkan oleh Nabi, maka dia komentar, katanya sudah meninggal banyak syekh, semuanya meninggal dalam mendakwahkan tauhid. Berapa kiai meninggal dakwahnya tauhid. Kalau begitu, kapan kita bisa jihad? Coba lihat. Kapan kita bisa jihad? Nah, ini orang-orang yang keliru di dalam memahami metode dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau menulis satu risalah ditujukan kepada para dai. Kata beliau, At-tauhidu awalan ya du'a'al Islam. Judul kitabnya seperti itu ya. Tauhid yang pertama yang kalian perhatikan wahai para dai Islam. Nah, jangan mengatakan kenapa tauhid terus. Ingat, Nabi berdakwah di Mekah dia awali dengan tauhid. Belum ada sholat, ya. Apalagi puasa belum ada. Apalagi zakat belum ada. Apalagi jihad belum ada syariat jihad. Yang pertama tauhid yang didakwahkan oleh Nabi. Berapa lama? 13 tahun lamanya di Mekah. Inti dakwahnya tauhid. Hijrah ke Madinah sudah ada syariat sholat, walaupun sebelumnya juga sudah ada ya, ketika Nabi sudah Isra dan Mi'raj di Mekah beberapa tahun, sekitar 1 atau 2 tahun sebelum hijrah. Nah, baru ada syariat sholat, azan, puasa di bulan Ramadan sudah ada. Apakah Nabi meninggalkan dakwah tauhid? Tidak. Nabi dakwahkan syariat ini, dan juga Nabi tetap memperkuat tauhid para sahabatnya sampai di akhir hayat Nabi, sekitar 5 hari sebelum beliau meninggal, Nabi tetap berwasiat agar bertauhid. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini Nabi ucapkan sekitar 5 hari sebelum beliau meninggal. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara
Karena mereka menjadikan apa? Kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala kalimatut tanbih. Kata Nabi, hai, jangan sekali-kali kalian menjadikan apa? Qabri wathanan yu'bad. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang akan disembah kelak. Tauhid. Nah, lihat dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani fillah, dakwah yang benar, manhaj dalam berdakwah yang sesuai dengan jalannya Nabi dan para sahabat itu adalah falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah. Hendaklah yang pertama kali kalian ajak manusia kepadanya adalah apa? Tauhidullah. Esahkan Allah di dalam ibadah. Nah, maka dari itu jangan pernah bosan mempelajari tauhid dan jangan pernah bosan untuk mengajarkan tauhid. Nah, para ulama kita, mufti besar Saudi Arabia dahulu seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, dan sekarang Syekh Shalih Al Fauzan, mereka itu orang yang selalu mengajarkan tauhid, tauhid dan tauhid. Itu manhaj dakwah mereka. Mereka mensyarah kitabut tauhid. Syekh Shalih Al Fauzan punya syarah kitabut tauhid, sekarang ada tercetak 2 jilid. Ya, Syekh bin Baz juga, beliau mengajarkan kitabut tauhid. Setiap kali selesai, ulang lagi dari awal. Selesai, ulang lagi dari awal. Selesai, ulang lagi dari awal. Sampai umur beliau 90 tahun lebih. Sampai beliau meninggal. Nah, beda dengan orang-orang yang sekarang ini mengaku dirinya berada di atas manhaj yang benar, ya, mengaku dirinya apa? Mengembalikan Islam, ya, kepada kejayaannya. Ketika orang mendakwahkan tauhid, katanya apa? Tauhid itu 1 hari 2 hari bisa dipelajari, selesai. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa meraih khilafah. Ketika ada orang yang mendakwakan tauhid, tauhid lagi, kitabut tauhid lagi, ini Wahabi. Kalau begitu apa yang kamu dakwahkan? Lebih baik kita ajak manusia sholat. Kalau kita mengajarkan kitabut tauhid, katanya tidak ada orang yang mau datang ke masjid. Mari ajak mereka sholat. Yang penting sholat. Nah, yang penting bisa dapatkan kekuasaan. Yang penting mau jihad dulu. Ya, akhirnya orang-orang yang seperti ini, mereka jihad. Ya, yang ikut dalam berjihad semuanya bawa azimat ilmu kebal. Ya. Kemudian di medan jihad bagaimana? Allahu Akbar. Ya, teriak semua Allahu Akbar slogannya. Tapi di lehernya ada azimat, di pinggangnya ada azimat, ya, supaya tidak tembus pelor. Ya. Jihad apa yang seperti ini? Muncul mujahid yang goblok dalam perkara agama, jahil terhadap syariat dan tauhid. Nah, ini kan aneh bin ajaib, ya. Mau menegakkan syariat Islam, mereka sendiri jahil terhadap syariat Islam yang terpenting, yaitu tauhid. Tayyib. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka jika mereka ahlul Yaman sudah menaati kamu wahai Mu'adz dalam perkara itu, perkara apa? Tauhid. Mereka sudah mau bertauhid, atau sebagian mereka sudah menerima tauhid. Selanjutnya apa? Fa'alimhum,
maka ajarkan kepada mereka selanjutnya, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari dan semalam. Baru salat. Kapan diajarkan salat? Kalau sudah mau bertauhid. Ya. Jangan cuma diajak orang kepada Islam saja. Naam, yang penting dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disyahadatkan ya orang-orang muallaf, ditambah lagi raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan seterusnya. Ya. Setelah itu apa? Ajarkan salat. Padahal si muallaf ini tidak faham apa makna la ilaha illallah. Harusnya syahadatkan. Setelah syahadat, ajarkan konsekuensi la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, ilmu daripada la ilaha illallah. Setelah faham, lanjut ajarkan dia untuk sholat. Jelas ini? Ya. Karena rata-rata muallaf yang dimasukkan ke dalam Islam di hari ini, banyak di antara mereka syahadat, yang penting syahadat saja. Yang terpenting langsung diajarkan sholat. Bagaimana cara berwudu, bagaimana tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat dan selainnya. Tapi ya, inti daripada syahadat tidak dibahas secara mendalam. Akhirnya apa? Agamanya agama Islam, KTP-nya sudah muslim, tetapi akidahnya tetap berada di atas agama sebelumnya. Jadi perkuat dulu tauhid. Setelah itu apa? Ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari dan semalam. Ingat, metode dalam dakwah yang paling penting yang harus diperhatikan adalah memulai dari yang terpenting, baru yang penting berikutnya. Faham ya? Ini penting sekali difahami. Karena banyak dari kalangan ikhwan kita sendiri ya, terkadang naam, ini adalah kelemahan dan kekeliruan sebagian dari ikhwan kita, mungkin karena baru belajar ya. Setelah dia belajar agama, tahu beberapa perintah, tahu beberapa larangan, tiba-tiba yang dibahas di rumahnya apa? Ya, kasih turun foto bapak, mama, foto pengantin, kasih turun semua, bakar ya. Kenapa Nabi melarang? Itu dulu yang dibahas, amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya apa? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar terjadi pada dirinya, diusir keluar rumah. Ayahnya belum faham tauhid, belum tahu sunnah, tiba-tiba yang dibahas seperti itu. Bapak potong celana ya. Ya, akhirnya dia yang diancam dipotong lehernya. Ya. Celana tidak boleh lewat mata kaki. Kenapa itu yang dibahas? Ya, ibunya harus pakai jilbab, saudara perempuannya langsung dipaksa harus pakai cadar. Ya. Kalau tidak mau, penghuni neraka. Ya. Terus tauhid kapan? Salatnya bagaimana? Ya, salatnya bagaimana? Sudah baik atau belum? Jangan sampai ya, keluarganya dipaksa untuk berjilbab, bercadar, ketika keluar rumah salatnya bolong-bolong. Ya, tauhidnya tidak benar. Ingat, ya, mulai dari yang terpenting. Paham ya? Ya. Kalau kita sudah ajarkan tauhid dan dia sudah mau menerima tauhid, ketika diajarkan salat dia menolak, minimal tauhidnya sudah benar, ya kan? Atau sudah menerima tauhid, dia sudah menerima salat, ketika diajarkan, diajak untuk apa? Untuk bersedekah, dia tidak mau, minimal dia sudah bertauhid dan dia sudah salat, sudah melepaskan dia dari kekekalan api neraka. Jangan langsung dibahas sama bapaknya, Pak, ya, rokok itu haram.
berhenti merokok. Ya. Coba kita hitung sejak dulu sudah berapa uang kita habiskan, kita bakar merokok, sudah bisa kita beli mobil. Bukan sholatnya dulu diperhatikan, bagaimana sholat bapaknya. Nah, ingat ya, perhatikan yang terpenting, baru yang terpenting berikutnya. Ini metode yang diajarkan oleh Nabi di dalam berdakwah. Coba lihat di sini, yang terpenting adalah tauhid. Kata Nabi, kalau mereka sudah membuat tauhid, baru ajarkan sholat. Nah, baru ajarkan sholat. Tayyib. Kata beliau, fa inhum ata'uka lidzalik. Kapan mereka sudah mentaatimu dalam perkara itu, wahai Mu'adz? Dalam perkara apa? Salat. Fa'alimhum, maka ajarkan mereka syariat Islam berikutnya. Apa itu? Annallaha aftarada alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk bersedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat, ya. Ya, karena terkadang zakat itu disebut sebagai sedekah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti misalnya firman Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Ini perintah untuk mengambil sedekah. Itu artinya zakat, ya. Yang mana zakat itu tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka dengan zakat itu. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa sedekah itu ada dua macam. Ada yang namanya sedekah wajib dan ada yang namanya sedekah sunnah. Faham? Sedekah wajib itulah zakat, dan zakat itu sendiri ada dua, zakat harta dan zakat fitri. Sementara sedekah sunnah, ya, itulah yang sering diibaratkan dengan kalimat sedekah atau infak. Naam. Itu sedekah sunnah. Jelas ikhwan ya? Berarti yang diinginkan oleh Nabi di sini, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah apa yang diwajibkan? Zakat, ya. Allah wajibkan mereka untuk berzakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Baik. Perhatikan di sini ikhwani fillah. Setelah salat, yang terpenting berikutnya yang harus diperhatikan adalah zakat. Nah, dan di sini Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bahwa zakat itu diambil dari orang kaya mereka, dibagikan kepada orang miskin mereka. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa asal dari pembagian zakat itu ketika dia ambil di suatu daerah, di suatu tempat, dibagikan di tempat itu, jangan dibagikan di tempat lain. Jelas ini? Ya. Karena kata Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tengah mereka. Kecuali misalnya di suatu daerah itu sudah, ya, orang miskin sudah dapat semua, ya. Nah, orang miskinnya sudah diberikan zakat semua, ya. Kemudian di daerah lain dilihat ada, ya, yang kekurangan, maka boleh dialihkan ke sana. Tapi asalnya jangan dialihkan keluar daerah itu kecuali jika orang miskin di situ sudah dapat semuanya, bagian daripada zakat. Jelas ini, ikhwan? Nah, ya, ini juga faedah bagi antum yang mau berzakat misalnya. Yang afdal kita lakukan ketika mau berzakat adalah kita berzakat di mana kita berada. Itu afdalnya. Zakat fitri misalnya, ya, tinggal jadi memuju dia, jangan zakatnya di sidrap, ya.
walaupun itu tidak terlarang, ya, tapi afdolnya antum bagikan zakat di Mamuju berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini. Kata Nabi, ambil dari orang kaya di kalangan mereka, bagikan kepada orang miskin di tengah mereka. Iya, baik. Kemudian kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat kepadamu wahai Mu'adz tentang zakat ini, mereka sudah mau berzakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Nabi peringatkan, wahai Mu'adz, hati-hati kamu mengambil harta mereka yang terbaiknya. Ini peringatan bagi amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai amil zakat yang mengumpulkan zakat, ya. Zakat itu tidak boleh diambil dari sesuatu yang terjeleknya, tapi juga tidak boleh diambil yang paling baiknya, yang paling disayangi oleh pemiliknya, ya. Tapi ambil di antara keduanya itu. Misalnya ada orang yang punya kambing, ya. Nah, punya kambing sudah sampai nisab dan haulnya, harus keluar seekor kambing misalnya, iya. Maka datang petugas amil zakat, iya. Dia pilih kambing yang paling bagusnya, paling besar, ya, pejantan tangguh yang diambil. Akhirnya, ya, yang punya kesal hatinya, ya, tidak ikhlas dia di dalam mengeluarkan zakatnya. Ini diperingatkan oleh Nabi, hati-hati mengambil harta mereka yang terbaiknya. Itu contoh, ya. Nah, tapi juga Nabi melarang mengambil zakat dari yang terjeleknya, ya. Tidak boleh menerima zakat. Misalnya datang ambil zakat, oh ini sudah bisa 2 kambing, ya, sampai nisab dan haulnya, keluarkan 2 kambing, ya. Akhirnya yang punya dia pilih kambingnya yang sudah kurus, kerempeng, mencret lagi. Nah, ini tidak boleh diterima seperti itu. Jadi ambil di antara keduanya, yang tengah saja. Paham? Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati mengambil harta mereka yang terbaik. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kezaliman terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu wahai Mu'adz dari doanya orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguh tidak ada hijab, tidak ada penutup, penghalang antara dirinya dengan Allah ketika dia berdoa. Ini peringatan keras dari Nabi terhadap Mu'adz bin Jabal yang berdakwah ke negeri Yaman. Hati-hati dari melakukan kezaliman kepada siapapun. Selain daripada kezaliman itu adalah dosa besar, kezaliman itu mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat, ya. Naam. Dan berbagai macam bentuk bahaya daripada perbuatan aniaya. Yang paling bahaya juga adalah doanya orang yang terzalimi. Kalau dia mendoakan kejelekan kepada kita, pasti dikabulkan oleh Allah, mustajab doanya. Tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Bahaya. Maka harus hati-hati dari segala macam bentuk kezaliman. Alhamdulillah ketika misalnya dia menzalimi orang, tiba-tiba yang dizalimi itu mengatakan, Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Atau didoakan, semoga kamu cepat kaya. Oh. Tapi bagaimana kalau didoakan, mudah-mudahan kamu bangkrut 7 turunan? La haula wala quwata illa billah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah ketika dia berdoa. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Tayyib.
sekecil apapun kezaliman harus kita berhati-hati daripadanya. Jelas ya? Ya. Jangan juga menjadikan ini sebagai dalil ketika dia merasa terzalimi, wah saya ini dizalimi si anu, sedikit-sedikit langsung didoakan kejelekan saudaranya. Ya, mudah-mudahan wajahnya menjadi jelek. Ya. Ketika dia merasa sedikit terzalimi, tersinggung dan yang lain sebagainya, tiba-tiba keluar ucapan-ucapan mendoakan kejelekan kepada saudaranya. Itu tidak boleh. Jelas ya? Nah, kenapa? Jangan sampai kita yang merasa terzalimi padahal kita yang menzalimi orang. Kadang orang mengatakan, dia apa namanya, bertengkar mulut misalnya, dia merasa benar-benar saya dizalimi sama si anu tadi. Padahal si anu juga mengatakan benar-benar saya ini dizalimi. Yeah. Ingat, jangan bergampangan mendoakan kejelekan untuk saudara kita, terlebih lagi terhadap keluarga kita, terlebih lagi kepada anak keturunan kita. Kalau kita merasa terzalimi oleh anak kita, hati-hati langsung mengucapkan kalimat jelek. Dikabulkan oleh Allah itu? Ya. Tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah ketika dia berdoa. Nah, anaknya menzalimi dia, tiba-tiba dia doakan kejelekan untuk anaknya, dikabulkan oleh Allah. Coba lihat ibunya Juraij dalam kisah Juraij ya, yang masyhur. Ingat, ibunya Juraij merasa dirinya terzalimi, panggilannya terhadap anaknya tidak dijawab. Tiba-tiba dia berdoa, ya Allah, jangan kamu mewafatkan Juraij kecuali dia terkena fitnah wanita. Allah kabulkan. Tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah. Hati-hati mendoakan kejelekan untuk anak kita. Tapi biasakan mendoakan kebaikan untuk mereka. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan kejelekan, kita merasa terzalimi, kita merasa kecewa, apa kita katakan? Allahu yahdik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu apa? Memberimu petunjuk. Ya. Padahal walaupun kadang ya giginya itu sudah bunyi semua, ya. Tangannya sudah berada di pinggang anaknya, Allahu yahdik, ya. Nah, tapi hati-hati anak kita merasa terzalimi. Ya. Itu juga yang berbahaya ya. Anak jangan sembarang berdoa untuk kejelekan kedua orang tuanya. Tayyib. Sekira demikian ikhwan. Ya, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Ibn Abbas. Kata beliau, akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh keduanya, yakni oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tayyib. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu wa hafizakumullah.